Oke, got it. Oke ya. Baik. Jadi ini perkuliahan kita namanya studi PL. Ya, studi PL itu bisa dibilang ngomongin semua, ya, membicarakan semua hal terkait perjanjian yang sedang dipelajari PL atau PB. Tapi untuk skop kita S2, kita akan mendalami perikop-perikop kitab-kitab itu per jenis tulisan atau genre, ya, per jenis tulisan atau genre. Apalagi kita cuma 5 pertemuan saja, nggak mungkin bisa mencakapkan itu banyak hal. Tapi paling tidak nanti ada tipikal pembicaraan yang saya lontarkan, yang saya pandu, yang nanti memicu teman-teman sekalian untuk studi lebih lanjut. Ya, nah, misalnya katakanlah Pak Famunaha nanti ingin mengajar, ya. Jadi paling tidak pada waktu Bapak Famunaha atau Pak Bangun misalnya waktu mau mengajar studi PB, paling tidak sudah punya ya patron-patron gitulah ya untuk didalami ya. Baik, selamat bergabung Bapak Surya Putra Sianipar. Oke ya. Nah, secara umum ya, genre daripada Alkitab itu pertama yang paling banyak adalah narasi. Ya. Ini bisa sekitar 2/3 kitab, 2/3 Alkitab kita itu terdiri dari genre narasi. Ya. Dari kata narasi artinya cerita, mengkisahkan. Ya. Kalau kita hari Natal itu di kampung-kampung tertentu lah, kan ada narator gitu kan ya. Nah, ada orang bercerita. Narator itu orang yang menceritakan, kan gitu ya. Kata dasarnya narasi, cerita. Nah, bentuk cerita itu atau bentuk narasi itu Injil pasti, ya toh. Injil itu pasti. Kemudian Kejadian, Keluaran, kemudian Hakim-Hakim, sebagian besar itu kisah-kisah di raja-raja Samuel dan Korintus itu juga narasi ya. Nanti sebahagian dari Yehezkiel dan Wahyu, termasuk juga yang sebelah Yehezkiel dan Daniel, itu juga ada unsur narasinya. Ya, maka orang mengatakan 2/3 daripada Alkitab ini terdiri dari genre narasi. Ya. Yang kedua, genre surat kiriman, ya, atau epistel. Itu semua surat-surat kiriman Paulus itulah dia epistel, surat kiriman. Ya, kalau Bapak Ibu teman-teman memperdebatkan Ibrani, tulisan siapa, itu nanti kamarnya lain ya. Yang jelas Ibrani juga adalah surat kiriman. Lalu ada lagi yang disebut dengan genre nubuat ya. Nubuat itu termasuklah itu nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Jadi nubuat ini sudah hampir pasti terdapat posisinya ya di perjanjian lama. Namun sebahagian isi daripada Wahyu itu juga nubuat. Ya, bagian dari Wahyu. Jadi Wahyu ini gabungan antara nubuat dan narasi yang menyatu dalam tulisan seperti yang sekarang ini. Bagaimana memahaminya pun berbeda, ya.
Lalu ada lagi yang disebut dengan puisi, ya. Puisi itu beda dengan hikmat. Ya, kalau hikmat itu pengkhotbah, kemudian satu lagi Amsal. Tapi kalau puisi, Mazmur, Kidung Agung, ya. Tapi di dalam puisi ini pun ada lagi pembagian-pembagiannya, ya. Seperti kayak dokter begitu, ya. Kalau dokter itu kan yang penting dokter. Tapi di dalam dokter itu misalnya gini, dokter spesialis jantung. Nah, gitu ya. Ahli-ahli spesialis jantung ini kan ada sub-subnya juga itu. Misalnya jantung kiri atau jantung kanan atau jantung apalah begitu, ya. Nah, gitu dia. Nah, begitu juga dengan puisi, genre puisi, ya. Jadi ada puisinya itu yang pujian, doa, kemudian ratapan, kemudian ada juga ucapan syukur. Nah, jadi buku yang saya titip di kantor itu yang warna kuning itu genre puisi, ya, genre puisi. Ratapan, puisi tapi ratapan, ya, Mazmur ratapan itu khususnya. Oke, selamat sore Pak Berkat Sinaga. Selamat sore Pak. Oke, sehat-sehat ya Pak. Sehat Pak, sehat. Oke, puji Tuhan. Nah, ada lagi namanya genre perumpamaan, ya. Itulah salah satu cara yang dipakai Yesus dalam mengajar. Yesus memakai namanya perumpamaan. Nah, untuk memahami perumpamaan ini pun ada bedanya dengan genre yang lain. Ya. Kemudian ada lagi namanya genre surat kiriman udah ya. Genre apokaliptik. Ya. Itulah genre yang membawa kita melihat ya masa yang akan datang, yaitu Wahyu dan Yeskiel dan sebagiannya Daniel, ya. Nah, satu lagi genrenya adalah PL di dalam PB. Nah, ya. PL di dalam PB. Teman-teman, apalagi bagi teman-teman ini saudara yang sudah semester 2 ke atas ya, baik itu yang STH, SPAK ataupun yang S1 umum backgroundnya. Apalagi yang S1-nya teologi atau PAK ya. PB itu banyak sekali mengutip PL. Ya. Banyak sekali mengutip PL. Banyak sekali mengutip PL. Baik mengutip langsung, baik mengutip tidak langsung, ataupun mengutip tema. Ya. Jadi cara mereka mengutip itu pun oleh orang-orang yang menelusuri Biblika ini dibedakan lagi, mengutip tema, mengutip maksud, mengutip pasti langsung atau mengutip apa satu lagi tadi ya, ide ya. Nah, baik, jadi lebih setengah PB itu adalah dari PL dengan berbagai jenis teknik pengutipan. Baik. Nah, inilah yang mau kita inilah yang membentuk Alkitab ya. Tetapi yang membentuk perjanjian lama ya, yang membentuk perjanjian lama tentu dikurangin apa? Surat kiriman. Ya. Jadi surat kiriman itu tidak ada di PL. Sedangkan apokaliptik ada. Itu ada juga di Daniel dan Yeskiel.
Yang kedua yang tidak ada adalah PL di dalam PB. Nah, ya, karena memang PL sumbernya. Nah, ya. Jadi tidak bisa dibilang PL di dalam PB itu ada, bisa kita temukan di studi PL, nggak ada. Nah, ya. Baik, pertama-tama itulah dulu ya yang mau saya sampaikan tentang komposisi daripada Alkitab. Saya melihat ada teman kita namanya Pak Parlinggo Mansimajuntak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak, sore. Oke, tadi kami berkenalan dengan teman-teman. Saya pun ingin mengenal Bapak Parlinggoman, katakanlah dari gereja mana, lalu kemudian yang kedua pendeta atau majelis, tinggal di mana Bapak, dan apakah Bapak S1 dari teologi PAK atau dari non-teologi gitu. Puji Tuhan, saya Parlinggoman Simanjuntak, wakil gembala di Gereja Kebangkitan Iman Indonesia Tebing Tinggi. S1 teologi. Udah mata kuliah ke berapa ini, Pak? Aku mata kuliah ke-6, Pak. Di prodi MTH ini sudah mata kuliah ke-6. Iya, Pak. Oh, berarti Bapak sebelum bulan-bulan 5 udah masuk dong, bulan 4 gitu. Iya, Pak. Oh, oke. Baik, terima kasih untuk perkenalannya ya. Berarti sudah kenal dong sama teman-teman ini. Pak Bangun Ciombing, Pak Ridwan, Pak Berkat, Pak Pamunaha, sama Pak Setia Mawengkeng ya, udah kenal ya Pak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Di Tebing Tinggi gereja apa tadi Pak? Lupa saya. Kemenangan? Gereja Kebangkitan, Pak. Kebangkitan Iman. Oh, oke. Ya. Siap, Pak. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Oke. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya begitu, silakan. Saya, Pak. Silakan Pak Setia. Kebetulan saya juga suka doyan untuk khotbah kitab Kidung Agung. Itu masuk kategori mana, Pak, Kidung Agung? Puisi atau apa? Kidung Agung, Pak. Oke. Sidulasan bagaimana? Kidung Agung, Mazmur dan Kidung Agung dan Mazmur ya, masuk puisi. Sedangkan Amsal dan Pengkhotbah itu masuk di genre kitab hikmat. Tetapi ya ada orang yang menyatukan ini, yang menyatukan keempat jenis ini. Mazmur, Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah. Dia satukan itu. Dan ratapan ya, ratapan Kidung Agung, Mazmur itu sama puisi ya. Tapi ada juga orang yang membedakan kelima ini. Amsal dan Pengkhotbah itu tersendiri kitab hikmat, sedangkan Kidung Agung, Mazmur dan ratapan itu tersendiri sebagai genre puisi ya. Nah, saya sih karena saya nggak ahli ya, saya menerima pembedaan itu. Jadi ratapan, Mazmur dan Kidung Agung satu kelompok, Amsal dan Pengkhotbah satu kelompok, satu genre. Saya menerima pembedaan itu. Tapi penyatuan ini juga saya terima ya. Ada alasannya begini ya saya. Mazmur ini cara pemahamannya hampir sama dengan Amsal. Ya, hampir sama dengan Amsal, termasuk hampir sama juga dengan Pengkhotbah. Walaupun pembedaan itu kita lihat dari jenis, dari cara menulisannya. Ya, dari cara menulisnya. Ya. Contoh gini, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dia membaringkan aku di baring gurun liat. Nah, gitu ya. Memahami itu dengan memahami Amsal hampir sama kalau jenis Amsalnya yang dipilih itu sama penulisannya. Karena dia gini, baik Amsal maupun Mazmur dan atau Kidung Agung, dari cara menyusun kalimatnya itu ada yang bahasa sebenarnya, tapi ada juga yang bahasa tidak sebenarnya. Saya ambil padanannya dalam sehari-hari begini ya. Pasti Bapak-bapak sekalian pernah mendengar lagu gini. Ku coba melempar manggis. Pak Ridwan bisa lanjutkan? Manggis ku lempar, mangga ku dapat. Gimana lagi? Lanjut aja, Pak. Lupa saya, Pak. Lupa. Oh, Pak Perlinggoman, Pak. Perlinggoman tahu tuh. Tinggupan yang tahu. Barangkali Pak Mewengkang ini yang sudah malang melintang tahu lagu itu, lewat Surabaya juga dia kan. Ku coba-coba melamar gadis. Janda ku dapat. Gadis ku lamar, janda ku dapat. Ah, Pak Berkat kalau janda tahu, Pak. ya, oke ya. Jadi ku coba-coba melempar manggis, bla 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 bla, ku coba-coba melamar gadis, bla 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 bla. Saya mau tanya, apakah ini bahasa sebenarnya atau bahasa gambaran? Hiasan, Pak. Iya, oh berarti bahasa hiasan. Iya, Gambaran ya. gambar. Saya tanya lagi kalau begitu. Apakah 4 barisnya ini bahasa hiasan atau sebahagiannya bahasa hiasan? Ah, oke ya. Bagian, Pak. Itu peribahasa, Pak. Oke, pasti nggak bisa cepat menjawab itu. Begitulah yang saya telusuri tentang kelima kitab ini. Ya. Jadi kalau saya ambil ku coba-coba melempar manggis, manggis ku lempar mangga ku dapat, ini nggak ada artinya ini sebenarnya. Sebab dia tujuannya sebagai penghantar untuk ku coba-coba melempar manggis, manggis ku lempar, janda ku dapat. Tapi bisa juga manggis ku lempar, janda ku dapat, ini juga bukan makna sebenarnya. Ini bisa juga makna tak sebenarnya yang mau memberitahu bahwa beginilah nasib orang sial. Nah, ya. Nasib orang apes begini. Sebenarnya mau mengharapkan yang bagus, tapi beginilah dia. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Nah, kalau ini sudah jelas bahwa dia sebenarnya sedang apes double, ya. Tapi kalau melempar manggis itu, yang melamar gadis itu, entah makna sebenarnya atau dia menunjukkan apes, ya mungkin kita tanyalah FIB sana di Unimed sana ya, Fakultas Ilmu Bahasa ya. Nah, yang begitu itu banyak Pak yang begitu itu banyak di apa? Di Mazmur, di Ratapan, kemudian juga di Kidung Agung. Ya. Ku terawang engkau hai gadisku, begini-begini tak ketemu engkau, sial aku katanya di Kidung Agung itu kan. Kalau secara umum kita menerima Kidung Agung itu adalah bagaimana cinta kasih seseorang kepada gadis pujaannya, ya. Lalu
orang yang mendalami teologi mengatakan inilah tipologi cinta kasih Allah kepada orang-orang pilihannya. Ya, dia cemburu kalau orang-orang pilihannya ini tidak bercumbu, tidak berintim ria dengan Allah sendiri. Oke, Pak Satya bisa jawaban saya yang sedikit ini bisa Bisa Pak, bisa. membuat Menangkap. kedagangan. Ya. Bisa Pak, bisa. Saya cuma mau tahu aja apakah dia masuk kategori mana. Oh berarti dia masuk ke puisi Pak ya? Puisi Pak. Kiasan. Ya, Berarti kiasan semua ya. Nanti kita itu Bapak sudah pertanyaan kedua ini sudah menanya teknis. Nanti aja kita masuk Pak ya. Nanti cara Baik. teknisnya itu nanti kita masuk. Baik. Tapi pertanyaan Bapak bagus ya. Baik. Ada yang lain? Saya Pak. Pak Surya Putra silakan. Kan perjanjian lama ini kan banyak mengandung makna ya, artinya bahwa banyak pesan-pesan tersembunyi yang Tuhan berikan kepada umat pada waktu itu. Oke. Nah, kira-kira bagaimana kita menyikapi ini? Kadang-kadang kan memang kita perlu tafsiran yang benar-benar tepat sasaran gitu ya. Tapi kadang-kadang fakta di lapangan juga banyak orang menafsirkan juga sesuai dengan apa yang dia pandang baik gitu kan. Oke. Dicocokkan gitu. Nah, bagaimana sebenarnya makna sebenarnya yang untuk kita mendapatkan keaslian dari teks tersebut gitu. Baik. Kalau keotentikan teks, maka kita pergi mencari naskah asli. Ya, di kalimat Bapak terakhir ini saya jawab pertanyaan kalimat Bapak terakhir aja dulu ya. Atau maksud Bapak terjemahan-terjemahan yang variasi terjemahan ini akhirnya harus kita akui menggiring kepada variasi pemahaman. Ya. Nah, jawabannya begini, Pak. Memang varian pemahaman yang ditangkap oleh pembaca masa kini ya terhadap teks-teks bukan hanya PL sebenarnya, PB juga ya. Itu disumbang paling banyak dari pemahaman terhadap kitab itu, apalagi varian terjemahannya ada beberapa. Yang kedua, kalau mau jujur, kita pun harus bisa juga menerima apa yang dipahami orang. Ya. Orang lain memahami ABC, sedangkan kita DEF dari objek yang sama. Mungkinkah? Jawabannya mungkin. Hanya upaya maksimal harus diberikan oleh seseorang untuk memahami cara orang itu. Saya ambil contoh begini dia. Bisa saja pemahaman ahli bahasa berbeda dengan ahli seni, khususnya seni musik atau yang membidangi bagian lirik-lirik itu, dengan terhadap satu lagu. Ya, katakanlah lagu Indonesia Raya atau Satu Nusa Satu Bangsa. Si orang seni memahami itu dari bidangnya. Si ahli bahasa memahami itu dari cara penuturannya. Pasti ada perbedaan. Nah, kalau mau jujur, agak perlu upaya maksimal dari ahli bahasa untuk masuk dengan cara ahli seni.
Oke, kalau begitu saya nggak mau tahu deh. Yang penting saya menyajikan ini, memahami ini. Kamu ngomong itu, ya silakan. Kamu ngomong itu juga. Nah, begitu juga di varian pemahaman. Ya, saya sebut varian pemahaman. Nah, kecuali kalau hasil dari tafsiran itu sudah kita cari sisi kanan, sisi kiri, sisi bawah, dari sisi atas juga nggak ketemu-ketemu, ya itu tadi berarti dia itu asbun lah itu, ya. Pokoknya dia berkicau, apalagi tinggal 2 hari lagi waktu undangan khotbah, berkicau aja dia. Nah, karena pulang-pulang akan ada panitia yang menyalam di pintu kan begitu. Disenang-senangin lah pendengarnya. Bisa jadi, bisa jadi. Ya. Yang ketiga, dari pertanyaan Pak Putra Surya Putra, bagaimana kita menyikapi itu, melihat itu? Kurasa dari sisi kita pemakai ya, jangan khotbahkan bagian yang betul-betul kabur. Sekali lagi ya, kalau ada bagian kitab yang benar-benar kita kabur, belum bisa menangkap sesungguhnya, sudah jujur aja nggak usah khotbahkan. Entah itu yang menyangkut hal praktikal ataupun yang sistematika, lebih bagus hindari aja. Atau pakai cara yang diusulkan oleh penulis buku. Oh, lupa saya nama bukunya, ada di belakang saya ini. 9 cara berkhotbah itu, pakailah tafsiran orang. Ya, pakailah tafsiran orang yang betul-betul pernah menafsirkan perikop itu, tapi di awalnya kita kasih tahu bahwa sepenuhnya yang saya sampaikan ini berasal dari tafsiran Sipolan, gitu. Oke. Nah, itu jujur dia, ya. Daripada kita sikat semua, yang kita nggak tahu pun kita sikat semua, gitu. Runyam itu nanti dunia pelayanan. Dunia pelayanan runyam, ya. Apalagi kita ini hamba-hamba Tuhan ya. Maaf ya, sebagian hamba-hamba Tuhan ini menganggap hanya tafsirannya aja yang benar. Nah, itu ngerusak itu. Salah satu gelagat ya, salah satu gelagat yang menggiring kita kepada tafsiran sesat adalah mengkultuskan tafsiran seseorang. Entah itu tafsirannya diri sendiri, tafsiran sinode gerejanya. Nah, itu kalau sudah begitu, ini berbau isme dan berpotensi menyesatkan. Ya, sekali lagi, salah satu potensi atau ciri penyesatan itu adalah kalau kita mengkultuskan, membenarkan satu tafsiran saja. Nah, ya. Oke, ya, saya senang ada 3 pertanyaan yang menggugah, memacu kita. Kadang-kadang ya. Ya ini jadi persoalan Pak, bahwa makanya kenapa saya tanya tadi, ini kan memang hal yang penting yang harus kita clearkan gitu ya, karena bagaimanapun kalau kita bilang sebaik-baiknya tafsir seseorang, kan kita tidak tahu juga tafsir itu lahir dari mana gitu ya. Kalau Bapak bilang kalau memang solusinya adalah kita lewatkan, kita skip, kan artinya bahwa teks itu tidak benar-benar kita sampaikan dengan baik. Artinya kan bahwa benar-benar kita tidak punya keahlian untuk mengkhotbahkan teks itu kan gitu. Sementara kita belajar tentang perjanjian lama, studi perjanjian lama ini kan kita harus mengerti dengan benar
arahnya seperti apa. Kita harus tahu tafsiran sebenarnya seperti apa, konsepnya seperti apa, dan rahasia di balik dari teks itu apa, kan itu harus kita sampaikan supaya jemaat juga tetap mendapatkan makanan yang segar, kan gitu. Tidak kemudian akhirnya kita skip atau kita kultuskan satu pengajaran dari hamba Tuhan yang kita menganggap bahwa itu benar, ternyata menyesatkan gitu kan. Nah, ini kan yang artinya memang ya harapan kan dengan kita belajar studi perjanjian lama ini kan kita sendiri punya cara tersendiri untuk menemukan dan menafsirkan dan mengajarkan dengan benar kepada banyak orang gitu, Pak. Persis, Pak. Seperti itulah tujuannya. Ya. Kalau Bapak sudah menangkap key-nya tadi, key speak-nya kita ini, itu akan memudahkan Bapak mengikuti materi kuliah ini selanjutnya, tapi itu hanya kecil saja. Yang paling besar ya, adalah Bapak akan memudahkan Bapak untuk menerima keragaman di pelayanan. Itu betul-betul kata kuncinya tadi, Pak. Omongan Bapak yang beberapa kalimat tadi. Ya, begitu dia. Betul, Pak. Terima kasih. Ya. Baik ya, kalau begitu kita misalnya ya, pertama misalnya begini deh. Pernah saya ceritain nih enggak yang pernikahan, apalagi Pak yang sudah kelas saya 2 kali atau 3 kali ya, yang di Kejadian pasal 2 ayat 24. Oke ya, saya buka Sabda Kejadian. Oke. Yang bicara perihal pernikahan. Ayat 24 dan 24 aja deh. Ya, ayat 24 aja. Sudah dapat? Pak Dali jatuh, bisa Pak, ayat 24. Eva. Berarti Bapak nggak pegang HP itu, nggak pegang Alkitab itu Pak, Areva. Oke Pak Berkat Sinaga deh. Kejadian 2 ayat 24 saya bacakan untuk kita. Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu Pak. Penggerbekan berawal dari kecurigaan suami sang ibu kepala desa. Loh, mana itu? Kok ada penyusup? Oh, Siapa itu Pak? tunggu dulu ya. Saya buka Kejadian ini bukannya di Pak Sinaga tadi? Iya, saya bacakan Pak. Kejadian 2 ayat 24 Pak. Kejadian 2 24 Pak ya. Lalu, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. oke ya.
ini kan perikop yang gak asing nih sama kita kan. Apalagi teman-teman yang sudah menggembala ya. Pak Bangun berapa tahun menggembala, Pak Sianipar juga, kedua Sianipar ini juga, Pak Mewengkang juga, Pak Parlinggoman, apalagi ya. Saya kurang tahu lah Pak Famohana udah berapa tahun. Tapi saya tahu ini semua bapak-bapak yang punya latar menggembala, nggak diragukan lagi lah. Jadi ketika ini ditulis, pertama jangan berpikir kalau kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan satu lagi itu apa, Yosua, Ulangan. Jangan berpikir bahwa kelima kitab ini adalah kitab yang kronologinya oke. Nah, satu ya. Yang kedua, juga jangan berpikir kalau ini disusun setelah kejadian berlangsung. Ya. Bayangkan saja kitab Injil saja rata-rata 30 tahun setelah kejadian baru ditulis. Nah, itu dia ya. Oke, kita udah mulai masuk ini. Studi-studinya ini. Kitab Injil yang paling tua itu apa? Markus. Paling banter ada yang berani menuliskan dia ditulis tahun 54. Olah Tuluan. Nah, itu dia. Kalau lainnya itu 56, 57, nah gitu. Jadi kalau katakanlah dulu 55 atau 56 lah ya. Dikurang 33 berarti 20 berapa tahun itu ya? 20 sekitar 27 tahun lah. Ya, jadi setelah 27 tahun kejadian baru kisah itu dituliskan. Tapi buku-buku penulis yang lain itu Ali Maxson, Willie Maxson, dan John Robertson itu di atas 60 tahun semua, tahun 60 semua. Nah, maka sangat mungkin ada banyak kronologi yang terlupakan. Apalagi 5 Taurat ini, 5 kitab ini. Yang kedua, atau yang keberapa lah saya lupa nih. Kitab ini ditulis oleh Musa dan atau orang yang membantu Musa. Ini kira-kira begini. Musa itu sudah mau meninggal dunia. Ya. Dan Musa itu pingin sekali Alkisah yang dialami oleh orang Israel diketahui oleh anak cucunya. Nah, maka dia tulislah kisah sejarah itu. Yang sebahagiannya ditulis setelah dia mati. Nah, ya, setelah Musa meninggal dunia. Jadi tidak mungkin Musa menulis kisah yang setelah kematiannya. Jadi kitab Kejadian ini tidak bisa juga disandingkan dengan buku sejarah sebagai layaknya sebagaimana orang menulis buku sejarah. Oke, itu pendahuluannya. Lalu bagaimana kita memahami Kejadian 2 pasal 2 ayat 24 ini? Rupanya begini. Pada kisah itu, pernikahan di Timur Tengah sana biasanya adalah secara seremonial adalah seorang laki-laki diantar oleh keluarganya, seorang perempuan akan ditemani sekeluarganya, termasuklah itu ditemani oleh kalau di kitab perumpamaan tuh ditulis 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar itu adalah
garis pendamping. Nah, ya, garis pendampingnya. Secara seremonial, pernikahan itu adalah di depan halayak ramai. Nah, ya. Maka dari kisah perumpamaan di Injil itu kita mengetahui begini ceritanya. Laki-laki datang dari kampungnya menuju kampung perempuan. Si perempuan ini sudah siap-siap untuk menyambut kedatangan pengantin laki-laki. Pengantin perempuan itu bersama dengan keluarga dan pendamping perempuan mempersiapkan diri kapan sampai si pengantin laki-laki. Nanti mereka dipertemukan di depan halaman rumah. Inilah makanya laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi proses itu adalah proses budaya yang dilakoni oleh penutur dan pembaca kitab ini mula-mula. Nah, karena itu kan ada di tetangganya Pak Berkat istilah kawin siri kan, di tetangganya Pak Berkat kan. Kawin siri itu apalah Pak Berkat? Kawin sama siri dia. Iya. Mantap lah. Bayarannya sirih Pak Surya. Coba Pak Barus dulu dari tanggal Demban aja demban dikasih. Apalah Pak Barus? Apalah, Ya Pak, apalah itu kawin siri? kalau di Karo itu kawin gantung Pak. Ah, beda. Hah? Beda, Pak. Beda? Ah, kalau gitu Pak apalah dulu? Pak Parlinggoman Simanjuntak lah. Banyak di dekat-dekat beliau itu kayaknya kejadian seperti itu. Kawin siri apa, Pak? Nggak tahu aku, Pak. Tanggang ini dulu bahasa Inggrisnya. Ale, sebenarnya pernah sekolah. Wah, baguslah. Kayaknya Kristen semua ini, asli Kristen ya. Gantung dia itu Pak, gantung. Nggak memahami agama sebelah sedikit pun. Kawin siri itu pernikahan yang hanya diketahui orang Jangan tusukkan. dan tidak dikasih tahu kepada banyak orang. Ya. Para tua persen. Tetapi secara agama mereka itu resmi. Ya, nggak tahu di tetangganya Pak Daril Sirait ada nggak orang menjalani kawin siri? Ada Pak, ada. Jadi nikah diam-diam, kata kasarnya begitulah itu. Cuman diakomodir oleh pemuka agama mereka dan itu sah. Ah, ya, sah bagi mereka. Masukku nggak masuk data negara. Siapa itu? Halo? Tidak masuk data negara. Iya, tapi secara agama itu sah. Kalau secara data negara sampai 5 istri pun terima, itu bukan siri. Yang siri itu dia memang hanya beberapa orang aja yang mengetahui. Negara juga tidak mengakomodir itu. Kan gitu kan? Jadi kalau misalnya dia PNS, Pak, berarti nggak dapat gaji apalah dia ya. Misalnya janda dia. Itu udah lain. Nantilah itu Pak, nanti tanya sama Pak Barus ya. Ada nggak aturan itu? Makanya Pak Parlinggoman jangan pakai janda. Nggak dapat Pak, nggak dapat itu jangan Pak. Ah, itu nggak, udah berbuka suara Pak Barus ya. Oke, kita kembali ke kejadian 2 dulu. Jangan terpengaruh nanti tergoda pula Bapak ini bersiri pula, kawin sama siri katanya tadi. Bahaya itu Pak. Oke ya. Jadi kita ini kan secara budaya, sorry. Asal mula Kristen ini secara budaya dan geografis kan samanya dengan tetangga kita ini.
dengan tetangganya Pak Daniel, dengan tetangganya Pak Ridwan. Betul kah? Betul, Pak. Samanya kita dengan secara budaya ya, bukan secara imani. Nah, kalau imani nanti ada persimpangannya, kita nggak sejalan lagi. Pak, izin Pak, sebelum diteruskan Pak. Berarti sebenarnya ayat itu bukan firman Tuhan, itu adalah hanya sekedar apa namanya kayak seremoni yang keabsahan bersama ya, kesepakatan bersama untuk menggunakan itu. Apakah seperti ini nggak, Pak? Jangan menjebak saya, Pak Surya ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti saya akan jelaskan itu bagaimana penulisan itu ya. Oke. Terima kasih Pak Surya. Jadi sebenarnya tidak ada budaya di sana yang membenarkan nikah siri. Kalau kita sama-sama mengakui tiga agama ilahi, agama wahyu ini, Yahudi, Islam, dan Kristen ini, samanya kita mengakui tidak ada nikah siri. Entah dari manalah muncul ini nikah siri ini disahkan oleh mereka ya. Oke. Nah, karena itu, oke ya, kita kembali ke pemahaman, ke studi PL ini. Karena itu, pemahaman kita di ayat 24, ya toh, di ayat 24 ini, meninggalkan ayahnya dan ibunya itu adalah diangkat dari kebiasaan mereka. Tidak berhenti di situ pesannya sebenarnya. Dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka keduanya menjadi satu. Nah, oke ya. Dari mana itu asalnya nikah siri itu dibiasakan dari sama tetangganya, tetangga kita ini. Poinnya tidak diutamakan. Sampingan-sampingannya ini yang digarisbawahin. Bahwa seorang suami hendaknya bersatu dengan istri dan menjadi satu daging, ini nggak diperdalam. Ya. Dan apesnya kita adalah dalam katakanlah lingkungan gereja, lingkungan orang Kristen, kata meninggalkan ayahnya dan ibunya ini dipahami mentah-mentah. Dipahami harafiah. Meninggalkan ayah dan meninggalkan ibu. Nah, jadi kalau tinggal di rumah mertua rupanya nggak alkitabiah rupanya dia. Apalagi di rumah mertuanya hula-hulanya. Kamu nggak alkitabiah kamu. Karena apa ini namanya? Menurut Alkitab kan laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya katanya. Wah, sudah dihakimi temannya karena satu rumah dengan mertuanya. Nah, itu dia tadi. Nah, kejawab kan bagaimana cara kita mengatasi itu tadi kan. Nah, oke, saya masuk ke tadi sedikit suntikannya Pak Surya Sianipar ya. Jadi ini tetap firman Tuhan. Tapi bagaimana cara penulisannya, teori inspirasi ya. Nah, itu ada paling tidak ada 6. Tapi nanti kalau orang yang menggeluti teori inspirasi bisa 17, bisa 18, berapa belas begitu. Tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab itu dituliskan seturut dengan ilham Roh Kudus dengan satu, ada memakai kepintaran orang yang menulis. Yang kedua, memakai pengalaman penulis. Yang ketiga, si penulis itu pokoknya nulis doang.
ya semua dikendalikan oleh Roh Kudus, baik komanya, titiknya, iotanya, upsilonnya semua dikendalikan oleh Roh Kudus. Atau teori yang lain adalah gini, Tuhan Roh Kudus memberikan maksud kepada si penulis, nanti penulis akan mengembangkannya. Kalau itu dalamilah ya. Untuk hal ini silakan teman-teman mendalami, mau yang mana Bapak Ibu pegang, Bapak-bapak pegang teori pengilhaman ini ya. Mau yang organis kah, non organis kah, semi organis, itu. Oke. Jadi semua firman Tuhan berdasarkan cara pengilhaman yang diperoleh oleh si penulis. Teori pengilhaman, baca lalu putuskan Bapak mau ikut yang teori yang mana. Nah, jadi beginilah studi itu. Cara menulisnya dulu kayak mana, lalu kita sedikit masuk ke teologinya sekarang. Jadi teologi pernikahan Kristen adalah satu istri. Perihal dia mau tinggal di rumah mertua atau enggak rumah mertua itu enggak masuk itu. Yang kedua, dalam hal visi misi ke depan, suami dan istri tetap satu. Kerjanya berbeda, Izin Pak. tinggalnya berbeda, bisa enggak? Jawabannya bisa. Ya, satu kerja di Batam, satu tinggal di Medan, bisa. Cuman Izin Pak. kasihan. Sebentar, sedikit lagi. Cuman kasihan aja. Ya, ya sekali 2 bulan, sekali 3 bulan berjumpa dengan suaminya dia, gitu. Tapi dalam tujuan, dalam maksud, dan dalam menjadikan Kristus, nilai-nilai Kristen di tengah-tengah rumah tangga itu harus satu. Nah, gitu dia. Nggak bisa dikompromi lagi itu. Ya, baik. Selamat Pak Bonar, Sinar Mata. Ya, Pak, salam Pak. Ya, salam. Kenapa Pak Surya, silakan. Iya, saya melihat kalau kita melihat ayat ini seolah-olah bahwa di sini memang pertama adalah inkulturasi budaya ya, memasukkan budaya dalam kitab gitu ya, dalam Injil. Nah, yang kedua kalau saya melihat justru cerai itu boleh gitu. Cerai itu boleh. Kenapa? Karena kalau melihat budayanya bahwa teks ini dimasukkan berdasarkan pengalaman penulis, seolah-olah bahwa ini adalah sebuah kesepakatan. Makanya sering sekali di pengadilan itu dinyatakan bahwa kami sepakat bercerai, seperti itu. Kan artinya bahwa terlihat ini kawin itu meninggalkan. Kemudian ketika saya tidak suka lagi, saya meninggalkan dia, kemudian saya membawa lagi orang yang baru. Kenapa? Karena saya sepakat sama-sama meninggalkan keluarganya, kan itu. Makanya saya bilang tadi, pertanyaan saya tadi, apakah ini menjadi apa yang Tuhan suruh, atau ini sekedar memasukkan budaya ke dalam Injil gitu? Apakah ke dalam kitab ya, ke dalam kitab, seolah-olah ini menjadi sebuah kebenaran. Tetapi di balik semua itu, kalau kita melihat tafsirnya bahwa yang penting itu si laki-laki atau perempuan meninggalkan keluarganya untuk menyatu. Nah, tapi ada pesan di balik itu semuanya. Ya, kalau saya nggak suka, saya tinggalkan dia, saya cerai, saya kemudian kumpulkan lagi keluarga, sama-sama meninggalkan keluarga, saya nikah lagi gitu. Itu yang saya tangkap dari teks ini, dari penjelasan Bapak gitu. Kenapa? Karena kalau dia firman Tuhan bahwa ini memang ini adalah harga mati yang tidak boleh ditawar. Tapi kalau ini adalah sekedar merupakan budaya yang dikembangkan pada saat itu kemudian ditulis menjadi pegangan seperti itu, akhirnya ini kan hanya ya like and dislike gitu loh. Kalau saya suka saya pakai itu, kemudian kalau nggak saya suka saya buang gitu, seperti itu. Mohon penjelasan Pak, pencerahan. Jadi Bapak bilang yang saya tangkap, Bapak salah tangkap. Entah bola mana Bapak tangkap. Salah tangkap. Saya tidak ada sebut
boleh atau tidak boleh, boleh meninggalkan. Nah, hanya dari kata apa itu tadi, meninggalkan ayah dan ibunya itu, saya menerangkan ada latar belakang daripada kata ini. Ya, ada latar belakangnya sehingga muncullah kata itu. Oh, bagaimana bisa itu terjadi? Yes, sebab ingatlah kalimat-kalimat di dalam, saya bilanglah dulu di 5 kitab ini tidak bisa disandingkan dengan cara menulis buku sejarah. Ya, cara menulis ya. Nah, dan kalau orang bilang kronologis daripada buku Tauratmu itu kacau balau, ya memang diterima, kita terima itu. Nah, oke. Tapi perihal bagaimana cara si penulis itu menuliskan, memang kita harus mendiskusikannya. Dan kayaknya setidaknya ada 6 teori inspirasi itu bisa memisahkan kita masing-masing. Ya. Tapi entah bagaimanapun entah yang manapun teori inspirasi yang Bapak pegang, sebagai katakanlah saya sejauh ini ngajar di sekolah STTSU yang ekumene, saya nggak paksa itu. Entah teori manapun yang mau dipegang, organis, semi organis, ya, non organis, hanya apa argumen di balik Bapak memilih itu. Yang kedua, entah teori inspirasi manapun yang Bapak pegang, satu hal yang pasti tidak bisa dikompromi bagi saya, bahwa itu adalah firman Tuhan. Bahwa itu adalah firman Tuhan. Ya. Yang daripadanya pesan-pesan, maksud isi hati Tuhan itu sudah terakomodir di dalam firman itu. Dan kitab ini sudah dirasa cukup untuk membuat manusia memahami isi hati Allah. Itu salah satu efek sufficiency Alkitab. Kecukupan Alkitab. Yang kedua, bahwa maksud Allah sudah tersampaikan di situ. Yang satu adalah manusia sudah sangat cukup dengan membaca ini, ya, untuk mengetahui Allah. Nah, perihal pemahaman yang tidak tepat, itu memang perlu latihan, perlu dipandu, gitu ya. Tapi saya berdiri bahwa ini adalah firman Allah, ya. Cara inspirasinya itu yang kita harus diskusi, yang kita perlu diskusi. Sama seperti teologi. Sumber berteologi itu apa? Dari mana sumbernya? Nah, di dunia ini hanya ada 2. Ya, satu sumber berteologi adalah Alkitab, dan yang kedua adalah sumber berteologi itu Alkitab plus sumber lain. Plus sumber lain ini macam-macam ini. Ya udah, saya pun mempersilahkan mahasiswa, pilihlah mana terserah Anda. Ya, yang penting tujuan teologi itu jangan lupa agar orang yang melihat teos di dalam diri kita itu merasakan pancaran kasih teos di dalam diri kita. Nah, dan orang itu makin memahami teos, memahami Allah ketika kita mengajari dia, ketika mereka melihat kita, dan isi hati Allah bisa mereka rasakan melalui ajaran-ajaran teologi yang kita sampaikan. Nah, oke ya, saya kira gitu ya Pak Senipar ya. Baik, saya sangat senang pembukaan ini sangat menarik ya, menarik. Ngomong-ngomong soal buku ya, intermezzo sedikit tentang buku yang saya titip di kampus.
itu kan ada kejadian, kemudian ada keluaran, lalu di situ ada juga intisari PL, lalu ada buku seperti ini 3 ya, memahami perjanjian lama 1, 2, dan 3 ya. Semuanya itu pasti kalau bapak-bapak ke toko 20% lebih murah daripada harga toko. Karena memang saya tarik itu dari toko untuk saya kasih di Elo supaya bapak memilikinya ya. Cara daripada buku itu menuturkan topiknya seperti itulah kira-kira perkuliahan kita. Hanya nanti yang buku kuning itu mengenal Allah melalui penderitaan itu dia langsung kepada contoh perikop dia ya, perikop dan itu khususnya adalah mazmur penderitaan ya. Jadi genrenya genre mazmur atau puisi, tapi lebih khusus lagi penderitaan ya, tentang perikop-perikop yang penderitaan. Kalau caranya itu hampir sama dengan perkuliahan ini. Jadi dia ngomongin A, B, C, dan bagaimana penulisannya, kesejarahannya. Nah, kita ini berarti kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 11 nih. Ya, ada 11 mahasiswa. Saya berharap paling tidak Bapak sekalian ambil 2 dari judul itu. Ya, 2 buku itu paling tidak diambil. Ya, yang manalah terserah. Tapi nanti di pertemuan terakhir, ya di pertemuan kita terakhir, pertemuan 4 ke 5 dah, pertemuan 4 dan pertemuan 5, setengah jam saya menyampaikan materi, sisanya itu kalau bisa 3 atau 4 orang menyampaikan apa yang dia pahami dari buku itu, ya, dari buku yang dibelinya itu, ya, entah itu berapa buku Pak? 2 atau 1 Pak? Saya berharap minimal 2, murah-murah Pak, murah-murah, ya. Kalau Pak Surya beli aja lah, ada 6 judul itu, belilah 6-6-nya Pak. Siap Pak. Ada di Cielo, kan. Kalau yang di Medan, kalau nggak mau repot, apa tuh namanya, Grab kan aja, Gojek kan aja, daripada bapak datang sini. Tapi kalau memang lagi mau melintas ke sini, ya udah. Kalau spesialnya datang kemari nggak ada tujuannya, hanya ini, ya rasa aku secara bayaran lebih untung di Gojek kan. Tapi kalau memang dekat-dekat sini, mau ke Polonia atau mau ke mana lah gitu, ya lewatkan aja. Ya, baik. Jadi kalau kami yang dari tebing tinggi, Pak? Kalau Bapak Simajuntak, Pak Famohana di Nias Barat, Pak Satya Mawengkang di Teluk Dalam, itu kalau Bapak Simajuntak diposkan lah, ya, diposkan. Atau kalau Bapak dekat KUPJ, di KUPJ kan, tapi si Elo bagaimana dia pergi ke Amplas ke KUPJ, gitu. Kayaknya poskan lebih aman tuh. Nah, kepada Pak Pamonaha dan Pak Satya Mawengkang, pos itu sudah lebih itulah pilihan terbaik. Atau ada itu namanya JNT, kalau nggak salah JNT itu ya. Nanti minta Elo mengirimkan itu. Nah, kalau untuk Pak Alesen Barus, kan Bapak kan sering kemari kan ya. Ya Pak, sering Pak. Sudah saya ambilkan semalam Pak. Oh udah berapa udah, Pak? Udah Pak. Oh syukurlah Pak. Ya Pak. Berapaan harga bukunya Pak? Alah nggak sampai inilah Pak. Nggak sampai lah Bapak jual. Bukunya ada di kampus Pak. Nggak sampai jual 2 karung lah Bapak. Buku Bapak ada di kampus Pak. Oh, sudah Pak, sudah. Apa nama bukunya? Oh, Bapak nggak ada di WA Group ya Pak? Ada Pak, kebetulan saya di kampus Pak.
Sekarang Kebetulan di kampus. Oh, di Iya. kampung. Di kampus, Pak, di kampus. Sekarang ini, Pak. Iya, ada intisari Alkitab, Ya, panorama kejadian, boleh. memahami keluaran, Betul. mengenal Tuhan melalui penderitaan itu. Betul. Betul itu, Pak. Mintalah sama Elo, Pak. Sudah, Pak, sudah saya ambil, Pak. Termasuk Pak Munaha punya, Pak, yang orang Jepang itu. Pak Munaha punya. Berarti nanti Bapak balik ke Teluk Dalam, Bapak bawakan itu sama beliau ya. Iya, Pak. Betul. Bilang saugele lah Pak Waru sama Pak Mawekang nih. Iya Pak. Tadi udah kami telepon. Dia pesan, Pak. Iya. Pasti ada jalan lah ya. Pasti ada jalan. Iya, tadi saya juga ke Pak Kapus, kebetulan bicara cerita dengan Pak Emi, Pak. Oh, besok Bapak balik Nias. Iya, bisa. Oke. Kayaknya Pak Mawekang sudah peminatan sekarang ya? Iya, begitulah Pak. Ini mau masuk ini peminatan. Sudah diselesaikan semua. Inilah terakhir ini Pak, mata kuliah Bapak. Sama saya dengan Pak Daniel kalau nggak salah. Pak Sirait. Mantap. Iya, Pak. Jadi Pak Mawekang peminatannya apa Pak? Pastoral kelihatannya. Kok kelihatannya? Belum diputusin apa? Belum Pak, karena memang belum Pak, belum. Dia disuruh selesaikan ini dulu Pak. Tapi sudah dikirim ke saya, cuman harus diselesaikan dulu yang ini, mata kuliah Bapak. Oh iya. Oke. Ya, selamat masuk peminatan ya. Mana bidang yang Bapak minati untuk didalami, silakan diperdalam. Barangkali ada Pak Simajuntak, Pak Harepa, Pak Baru, Pak Barus, yang Pak Siombing juga yang belum pernah mendengar penjelasan peminatan. Atau sudah pernah Pak? Belum, Pak, belum. Oke, Pak Harepa belum juga ya? Belum. Pak Siombing belum juga. Oke. Saya juga belum, Pak. Pak Harepa sudah masuk belum kan? Belum Pak, belum. Enggak, Pak Sinago udah masuk sekarang. Belum, Pak, belum. Berarti tahun depan Bapak kan? Mungkin, Pak. Oke. Saya pakai waktu sebentar ya. Jadi peminatan itu dimasuki pada semester ketiga. Yang normal, ini saya bicara yang normal ya. Kalau yang masuk Januari, Februari itu nantilah ditanyalah sama Kaprodinya, bisa nggak sekarang atau gimana ya. Di semester 3. Dia itu ada 4 peminatan. Sejauh ini 4 peminatan. Sejauh ini ada 3 peminatan. PL, PB, dan teologi sistematika. Yang nanti akan dibagi. 4 Ya, oke, 4 ya. Yang akan dibagi ke 4 peminatan. Maksudnya, apa itu nanti saya jelaskan. Karena mahasiswa yang studi pasca sarjana itu sebenarnya ingin mendalami satu bidang. Ya. Dia ingin mendalami satu bidang tertentu di dalam kurikulum itu, di dalam kurikulumnya si prodi itu. Nah, jadi nggak mungkin orang MTH mendalami Pak Majemuk, nggak mungkin itu. Ya. Dia mendalami bidang di prodi itu. Oke. Prodi kita adalah MTH. Ya, prodi kita adalah teologi pasca sarjana. Bidang-bidangnya itu banyak ya. Setidaknya kalau teologi itu ada 4. Ya, sejarah, praktika, teologi sistematika, dan biblika. Hanya di STTSU itu nampaknya nggak mungkin untuk bisa mengakomodir bapak-bapak kalau minat sejarah. Ya, karena tidak ada yang dokter sejarah. Kalau di PL barangkali ada, di PB barangkali ada, sistematika juga barangkali kami bisa mengakomodir keinginan Bapak Ibu. Tapi
Kalau Bapak Ibu ingin sesuatu yang tidak ada di ketiga jenis tadi, juga masih bisa diakomodir. Misalnya begini, ya, konseling itu kan sudah rumpun tersendiri tuh, udah lama itu rumpun tersendiri, ya. Tapi kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak pingin sekali konseling, karena di yang tingkat atas itu ada Pak Silitonga itu mendalami konseling. Pingin sekali konseling, kita masih cari cara bagaimana si mahasiswa ini nggak gagal dalam memahami bidang konseling. Bisa masuk dari PL, bisa masuk dari PB. Nah, jadi dia konseling berbasis PL misalnya itu, atau konseling berbasis PB. Nah, gitu ya. Itu keminatan yang ingin Bapak dalami itu akan dipecah menjadi 4 mata kuliah. Yang keempat-empatnya enggak kuliah kayak kita ini di kelas. Katakanlah kita di kelas ini ya. Dia enggak di kelas, tapi dia tutorial. Nah, prodi akan bincang-bincang dengan mahasiswa. Mengajak si mahasiswa cakap-cakap, misalnya Pak Suryas Janipar diajak bicara, Pak, Bapak bidang mana di dalam teologi yang ingin Bapak dalami? Katakanlah Pak Surya jawab, oh saya ingin mendalami perihal misiologi. Oh, misiologi kan nggak ada. Tapi tetap agar si mahasiswa bisa mendalami misiologi. Oke, kita tanya lagi, Pak Surya, apa tujuan Bapak mendalami ini? Bapak berangkat dari mana? Atau perikop mana yang menghantar Bapak sehingga tertarik sama misiologi tadi? Rupanya Pak Surya, katakanlah ya contoh ya Pak Surya ya. Pak Surya bilang, oh Pak, saya pingin kali itu misiologi dari Yunus, katakanlah gitu. Berarti Bapak ini si mahasiswa ingin mendalami PL, tapi yang berbau misiologi. Ya, oke, ditanya lagi macam-macam. Akhirnya dapatlah dia misi Allah terhadap dunia ini melalui kisah Yunus misalnya gitu. Dibuatlah desain plan-nya. Ya. Desain plan studinya untuk membuat misi berbasis kitab Yunus ini betul-betul terformat. Apa ini? Ada bentuknya. Oke. Lalu fungsionaris atau prodi akan membagi menjadi 4. Misalnya begini. Peminatan pertama, si mahasiswa diminta untuk mendalami atau menelusuri dokumen-dokumen yang berhubungan dengan misiologi atau katakanlah bisa juga organisasi misi di dunia ini. Apa tujuannya, apa kemana ya berdiri, gitu ya. Itu peminatan 1. Yang kedua, latar belakang misi Allah. Ya, apakah misi Allah ini tercakup di misi apa yang ingin Allah sampaikan atau yang tercakup di dalam kehadiran Yesus misalnya gitu. Itu berarti konsentrasi 2 atau peminatan 2. Itu baik peminatan 1, 2, 3, dan 4 itu harus diwujudkan studinya itu dan menghasilkan minimal 10 halaman. Menghasilkan makalah minimal 10 halaman. Ya, minimal 10 halaman. Kemudian konsentrasi ketiga. Misalnya misi apalah di PL lagi yang mau didalami. Tulis lagi konsepnya.
Yang keempat, berhubungan dengan Yunus. Ya, misi di dalam kitab Yunus. Itu. Tetapi pada waktu mahasiswa masuk ke konsentrasi 4, mahasiswa itu sudah bisa mengajukan judul untuk penelitian tesisnya. Jadi ketika dia nanti meneliti atau menyusun tesis, laporan penelitian disebut dengan tesis, itu harus juga tentang misi. Nggak bisa tentang yang lain. Nggak bisa tentang konseling, tentang Roh Kudus misalnya. Nggak bisa, harus tentang misi itu. Ya. Atau tentang etika, misalnya gitu. Nggak bisa lagi. Sudah. Jadi 4 penjabaran konsentrasi itu harus menghasilkan juga 4 makalah. Yang masing-masing itu minimal 10 halaman. Keempat makalah ini idealnya ya, sudah layak untuk disubmit ke jurnal online. Sudah layak 4 makalah ini untuk dikirim ke jurnal online. Kalau di STT Jakarta, STT Cipanas, STT Aras Tamar, mahasiswa MTH itu minimal mengirimkan 2 makalahnya ke jurnal online. Ya, waktu saya Kaprodi, saya masih membantu, ya, tapi memang harus dilatih lah menulisnya. Saya masih membantu mahasiswa mengirimkan naskahnya ke jurnal online. Ya, apalagi barangkali Pak Famonaha, Pak Parlinggoman, Pak Surya, Pak Bangun Siombing, Pak Daniel, atau kita semua ini, Pak Berkat, apalagi kita yang mau udah mulai jelas mau masuk ke dalam dunia ngajar-ngajar ini, ya, menjadi dosen, kan nggak bergigi kita kalau kita jadi dosen tapi nggak punya tulisan di jurnal, gitulah, ya. Oke, jadi 4 dia sudah. Setelah masuk dia ke peminatan 4, dia bisa mengajukan judul. Peminatan pertama diambil. Setelah peminatan pertama selesai, peminatan kedua dan peminatan ketiga ini bisa berjalan bersamaan. Tapi pada waktu peminatan keempat itu berjalan sendiri sekaligus dia mengajukan judul untuk tesisnya. Jadi Januari itu peminatan 4 sudah selesai dan judul pun sudah oke dan sudah siap untuk seminar judul Januari. Januari akhir lah paling lama. Bulan 2 ke selanjutnya sudah menulis. Nah, gitu dia. Semoga membantu Bapak untuk memikirkan bidang mana yang mau diminati untuk didalami, ya. Baik, itulah untuk peminatan yang saya tambahkan. Saya yakin pasti Pak Butar-Butar ada menjelaskan kepada mahasiswa, ya. Ada yang mau ditanya kah? Udah bisa di-stop rekamannya, Pak? Belum, sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi. Waktu kita selesai kuliah baru di-stop dia. Waktu kita selesai kuliah ini. Pak si Marmata tadi mau bertanya kah? Saya, Pak? Ya, mau bertanya ya? Enggak, Pak. Cuman ya bertanya aja lah, Pak. Begini, Pak. Sebenarnya kan rencana saya, Pak, mau ngambil di S2 dulu, mau khusus untuk jurusan konseling, Pak. Oke. Jadi terkait yang disampaikan Bapak tadi, bahwa kalau di apa itu di STTSU itu khusus untuk konseling nggak ada. Jadi
Sementara yang Bapak sampaikan tadi kan Pak, kalau untuk konseling bisalah diapakan nanti dikaitkan dengan konseling PB atau PR. Jadi yang menjadi pertanyaan saya Pak, bagaimana kalau saya itu nanti menonjolkan ke konseling, apakah saya harus memilih di konseling PL atau konseling PB, itu maksud saya Pak. Oke. Penjelasan dari Pak. Terima kasih Pak Semar Mata ya. Iya Pak. Tahun keempat saya Kaprodi baru ada yang mengambil peminatan konseling, ya. Tapi saya nggak bisa mendampingi dia sampai selesai karena kami sudah beralih kan. Yaitu Bapak Reinhard Marga Silitonga. Dia dari gereja lupa saya ya, gereja Bersinar atau apalah Bapak. Gereja Perjanjian Baru lah kalau nggak salah itu, gereja Kristen Perjanjian Baru. Oke ya. Jadi Bapak itu ingin mendalami konseling. Jadi itulah bidang yang ingin didalaminya, peminatannya. Saya ambil contoh aja langsung nih ya Pak ya, dan bagi yang lain. Nah, lalu saya tanya, Bapak, mengapa Bapak suka sama bidang konseling itu? Lalu dia cerita, karena begini Pak, begini. Cerita di pelayanannya, ya. Dan konseling itu sangat dibutuhkan untuk pelayanan Pak. Nggak mungkin kami ini, gembala-gembala ini bisa kami menggembala kalau kemampuan konseling kami nggak ada, katanya. Oke. Saya dalami terus. Jadi setelah Bapak melihat bidang konseling ini penting bagi penggembalaan, sejauh ini kepada bidang mana itu berdampak? Kata beliau waktu itu kepada pertambahan, satu, pertambahan jumlah jemaat, kedua, pertumbuhan iman jemaat itu, kemudian si jemaat itu lepas dari kungkungan apa ini pikiran-pikiran yang mengungkungi mereka ini, dan saya lupa lah lagi. Oke, lalu saya cerita lagi tentang konseling. Konseling itu banyak Pak. Ini. Bapak suka yang mana ini? Kalau bisa satu aja, memang semuanya konseling itu butuh Pak, saya bilang. Baik itu narkoba, konseling keluarga, yang mau nikah itu apa? Pranikah. Lalu sebenarnya dia bilang saya suka semua konseling, yang penting semua konseling Pak, katanya. Ya kan? Lalu saya pancing. Yang paling berkesan, atau kalau nggak paling berkesan, salah satu yang mau Bapak telusuri apa deh? Luka-luka batin Pak Esar, katanya. Jadi dia ingin mendalami khususnya konseling, dan saya peruncing lagi, persempit lagi, konseling luka batin. Oke, sudah dapat ya. Lalu saya tanya lagi, kalau Bapak nanti nulis tesis, nulis apa? Ya nulis konseling tentang luka batin ini aja lah Pak. Dia akhirnya bisa jawab sendiri. Judulnya juga dia bisa jawab sendiri. Dampaknya kepada pertumbuhan iman, pertumbuhan jemaat gitu. Oke. Nah sekarang sudah nampak dia. Oke Pak, kalau gitu kita masuk dulu konseling ini dari mana, saya bilang. Ada nggak perikop yang Bapak pernah tahu masuk ilmu konseling itu dari mana? Saya lupa. Apakah tulisan-tulisannya Paulus atau tulisannya hakim-hakim lah yang dibawa dia ya. Saya lupa lah. Nah, udah, masuk itu satu konseling. Kalau nggak salah Paulus ya, atau Paulus kayaknya, tulisan Paulus. Tapi saya nggak mau terjebak kepada jadi dia kayak eksposisi tulisan kitab-kitab yang berbau konseling. Saya nggak mau terjebak di situ. Saya tantang dia, Pak, kalau di STP tertentu di Jakarta memang prodi magister konseling. Jadi bukan prodi MTH, konsentrasi konseling, bukan. Prodi magister konseling. Itu 500 jam, Pak, saya bilang. Mulai dari yang masuk semester 1 sampai semester 6, itu 500 jam pengalaman konseling.
ini karena kita magister teologi dan Bapak peminatan konseling, saya tantang Bapak, bisa nggak Bapak merekam Bapak konseling jumlahnya 15 jam, saya bilang. Ya memang dia konseling barangkali 1 tahun bisa berapa ratus jam, tetapi ini Pak saya bilang, Bapak khusus merekam pelayanan Bapak untuk kepentingan studi. Saya bilang gitu. Ya saya pelajari ini tentu karena saya sampaikan ini karena saya sudah mempelajari dari prodi-prodi yang lain. Siap Pak katanya. Siap Pak kata dia. Oke. Itulah saya bikin tugas beliau merekam 2 kali, tapi 1 kali itu dasar-dasar konseling Kristen, kedua dan ketiganya itu rekaman 15 jam, yang ketiga itu khusus luka-luka batin. Kalau nggak salah tulisan dan rekaman ya, saya udah lupa juga desain plan-nya ya. Kalau Bapak mau nanti bisa saya taruh di live chat ya. Kalau Bapak mau sekalian saya lampirkan. Nah, jadi ketemulah peminatannya itu. Jadi peminatannya itu adalah konseling yang mana masuknya itu dari perjanjian baru. Nah, jadi tetap terakomodir Pak. Keinginan si mahasiswa untuk menekuni konseling tetap terakomodir. Oke, ini dia ada 70 ada rupanya nih peminatannya ya. Sebentar saya Oke. Saya taruh di live chat itu mudah-mudahan bisa diambil ya. Itu contoh untuk konseling. Baik berbentuk PDF maupun berbentuk Word. Silakan di-download, Pak. Nah, jadi tetap terakomodir, Pak. Jadi Pak Simarmata, Pak Berkat, Pak Arijate, Pak Parlinggoman, Pak Ridwan, Pak Daniel, Pak Elasan, Pak Satya, dan Pak Famonaha, jangan khawatir. Pasti terakomodir yang Bapak ingin dalami, ya. Siap, Pak. Baik, nah, itulah dia, Pak. Nah, semoga peminatan ini membuat Bapak sekalian lebih bersemangat dalam kuliah, ya, dalam kuliah. Nah, maka dari awal ini apa yang mau didalami diikutin aja di perkuliahan, entah itu etika, entah itu kepemimpinan, entah itu bahasa Yunani pun bisa juga, ya. Bisa. Baik. Jadi kembali lagi ke tugas ya. Ini kan tanggal 16, Pak. 16 ya. Oke, saya lihat dulu kalender ya. 16. Kemudian 23 kan. Setelah 16, 23. Dan 30. 30, tidak ada pula tanggal merah. Baguslah. Tanggal 6 dan tanggal 6 dan tanggal 13. Jadi tanggal 6 dan tanggal 13 mahasiswa presentasi ya, sesuai dengan buku yang diambil. Nah, buku yang diambil nanti kasih tahu aja ya. Seminggu ini pasti Bapak sudah membaca dan tertarik yang mana. Ya, misalnya Pak Dalijate sama Pak Ridwan sama-sama membeli buku judul yang sama, 2 judul tapi judulnya sama, nggak masalah, ya. Nanti pasti berbeda itu pemaparannya. Kecuali kalau Pak kedua mahasiswa ini saling berkirim file, nah itu haram ya. Janganlah membiasakan mengirim file gitu, walaupun kita nggak tatap muka. Kirim file nggak mungkin lah, itu udah nggak mungkin lah ya, nggak mungkin bapak-bapak mendalami kitab imamat
Misalnya Pak Berkah Sinaga baca imamat, Pak Bangun Siombing baca imamat. Waktu kedua mahasiswa ini meresume atau ingin menyajikan pemahamannya tentang buku eksplorasi imamat ini, nggak mungkin sama. Ya, nggak mungkin itu. 3 halaman sama semuanya atau 80% sama. Udah hebat kali lah, berarti adalah telepatinya kan gitu kan. Atau kalau enggak berbagi file, rubah-rubah sedikit ya. Ujung-ujung Copy atasnya paste, kau ubah sedikit, aku ujung-ujung bawahnya katanya. Copy paste. Iyalah, tapi supaya nggak nampak kali copy paste, Bapak ujung atas, yang Bapak satu lagi ujung bawah diganti gitu. Kerjaan kita waktu masih SMA itu, Pak. Oke ya. Nanti di minggu depan pasti sudah ketahuan. Nah, sudah ketahuan. Kalau buku yang sama nanti barangkali saya bedakan sedikit. Baik. Bisa kita selesaikan dulu sampai di sini kuliah kita? Nanya Pak. Oh, siap. Itu berarti tiap kami meresume 2 buku ya Pak? Atau cukup 1 buku? Satu aja. Satu aja. Baik Pak. Jadi saya tantang untuk membeli 2, tapi meresumenya 1 saja. Ya 1 saja. Nah. Misalnya kalau ada yang sama Pak, gimana? Nggak mungkin itu Pak. Udah hebat kali ilmunya berarti. Nggak mungkin itu. Berarti kerjasama itu Pak Daniel. Udah kamu. Tapi itu bagus itu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ilmunya Pak Surya mantap hari ini, Pak. Kayaknya udah nggak mungkin itu sama ya. Itu ilmu administrasi Pak ya. Gini ya Pak. Itu tadi kan itu kan masalahnya kalau teamwork itu jauh lebih kuat loh Pak daripada sendiri loh Pak. Oke lah, oke. Gini ya, saya ingin berbagi pengalaman. Tadi ada meja hijau di STTSU. Saya menguji 1 mahasiswa MPDK, 1 mahasiswa MTH. Yang di mahasiswa MPDK, saya tidak menanya, saya tidak mencecar bagaimana dia memahami tadi dia dari Amsal, ya. Amsal 30, ibu yang bijaksana itu, perempuan yang bijaksana. Saya nggak mencecar dia sampai dalam. Karena apa? Saya tahu dia MPDK. Nah, artinya begini, dia tahu meramu dari tulisan A, tulisan B, tulisan C, itu udah bagus. Itu prinsip saya. Nah, jadi saya hanya tanya bagaimana caramu meramu ini gitu. Tapi untuk mahasiswa yang satu lagi, teologi pastoral dari Wahyu berapa tadi diambil? Wahyu 3. Saya tanya sama dia, Ibu, keduanya pas pula ibu-ibu ini. Waktu seminar sebelum-sebelumnya, memang saya yang menguji. Saya sudah bilang di seminar sebulan-sebulan yang lalu, kalau nanti di meja hijau masih saya penguji Ibu, saya akan kejar Ibu bagaimana cara Ibu memahami Wahyu ini, saya bilang. Nah. Oh iya Pak, ketemulah tadi. Rupanya saya di jadwal menguji dia. Oke, saya pelajari tesisnya kemarin dan saya tanya. Jadi saya tanya sama dia, bagaimana Ibu memahami Wahyu ini? Ya bahasa Cinanya marab balangan. Itulah bahasa Cinanya. Marab balangan. Apa artinya itu Pak dari jatuh? Bersampuretan. Ya. Jadi saya bilang nggak puas saya Bu, saya bilang. Ibaratnya saya ini ingin makan apa itu namanya? Makan soto Medan, tapi yang saya makan itu bukan soto Medan. Kayak makan rujak-rujak biasa aja, saya bilang begitu. Nah, kira-kira kayak gitulah. Nah, jadi ini kan prodi MTH nih, ya toh, prodi MTH. Harusnya cara bapak-bapak itu berstudi kitab X
atau membicarakan kitab Y itu harus beda dengan yang yang tidak MTH gitulah. Entah dia MPD kan, entah dia MMIN, entah dia MBIM, entah dia apalah itu. Harus beda dong. Itu kemauan saya. Kemauan saya di situ dia. Ya, kemauan saya maunya kayak gitulah. Supaya nggak malu-maluin, Pak. Malu-maluin. Termasuk juga kami dosen-dosen ini cecar aja langsung. Ya, enggak masalah, ya. Serius bagi saya itu kelas itu adalah kelas di mana dosen memuliakan mahasiswa dan mahasiswa juga mempertajam dosen. Bagi saya itu feel free aja, kita bebas saja. Biar bapak-bapak tahu ya, saya ngajar sebenarnya saya tambah pintar tuh. Entah mahasiswanya nggak pintar pun terserah kalian. Tapi kemarin kami di kelas filsafat nggak seru, Pak. Itu terserah. Dilarang komen terlalu tajam katanya. Oh enggak. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, saya merasa saya dipertajam. Jadi modal saya untuk selanjutnya, untuk yang mana, gitu dia. Ya, serius, saya enggak ada sedikit pun menaruh dendam, sakit hati. Paling-paling kalau saya nggak tahu, coba dulu saya pelajari dulu. Mungkin minggu depan saya bisa jawab itu. Ya. Karena kan dosen ini kan nggak tahu semua. Iya kan? Apa tahu semua rupanya kami. Ya, paling-paling bidang yang mau disampaikan subjek ini studi PL ya saya pelajari sebelumnya supaya jangan malu-maluin nanti di kelas. Gitu dia. Ya. Jadi nanti cara menuliskan buku itu dalam presentasi bapak-bapak sekalian, nggak yakin saya ada yang sama. Kalau sama, ya tadi Pak Surya bilang berarti bersatu kita teguh ini. Berarti kerja kelompok lah kalian kan, berarti sering-sering lah nih. Kalau dalam kuliah tatap muka dulu berarti mahasiswa ini sering datang ke kampus, ketemu di ruangan mana, diskusi mereka. Wah hebat itu. Ya. Itulah padanannya yang mau saya sampaikan. Berarti mahasiswa ini suka kerja kelompok, suka studi studi kelompok lah. Baik, semoga Pak Mewengkang cepat kembali ke Pulau Nias dan bisa membantu Pak Pamo Naha untuk memperoleh bukunya. Ya. Terima kasih pembukaan kita. Jadi kita tutuplah perkuliahan kita ini. Setelah nanti amen, Pak Siombing itu kan ada kotak-kotak itu kan, stop dia. Setelah dia stop, dia agak panjang itu Pak, bisa 10 menit, 20 menit, mungkin setengah jam tergantung kualitas laptop dan signal yang Bapak pakai nanti, bagaimana dia merekamnya. Oh, laptop Pak Bangun bagus Pak, mantap itu. Mahal itu harganya itu. 3 karung Pak, 3 karung beras dia harganya. Dari surga ini, ada kawan Tuhan yang ngasih. Iyalah, mantap itu Pak. Nanti bagi-bagilah. Baik ya, saya akhiri perkuliahan kita. Saya pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk perkuliahan ini. Kiranya Roh Kudus menolong agar setiap kami saling diperlengkapi. Bukan hanya dosen, tetapi setiap saleh-salehmu yang mengontrak perkuliahan ini saling diperlengkapi untuk pelayanan kami di ladang-Mu dengan lebih heran lagi ya Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih untuk perkuliahan ini.